kali. Bung Akmal, sebelumnya saya mesti tanya dulu nih, Anda tim Sulteng atau tim Aceh? Saya tim Arsenal. Offside kalau gitu. Tim kampungan, dengan diksi kampungan itu sebenarnya Anda setuju atau tidak? Saya sebenarnya tidak setuju, bahkan tim di kampung itu lebih fair play dibanding dengan sepak bola nasional kita. Tapi tim di kampung tidak main di Aceh, tidak main di Gelanggang PON. Iya, itulah permasalahannya. Kenapa kemudian ketika ada event-event yang sifatnya nasional, semua selalu terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu kan. Pencederaan fair play, kemudian pencederaan sportivitas, bahkan sepak bola yang tidak bermoral terjadi di sepak bola kita, dan bukan cuma di PON saat ini, PON 2021 saya ingat sekali. Kenapa ada hal itu juga terus kejadian berulang? itu terjadi karena ada gengsi yang antar daerah. Ini kan sebenarnya PON ini marwahnya awalnya atau hitahnya adalah tujuannya untuk pembinaan atlet-atlet kita untuk kemudian ke jenjang yang level atas. Dari PON kemudian akan ke SEA Games gitu kan. Tapi karena gengsi daerah, akhirnya setiap kepala daerah atau setiap pimpinan daerah menghalalkan segala cara demi gengsi. Apalagi kalau bicara sepak bola ini kan tidak sah juara umum tanpa medali emas sepak bola. Sehingga kemudian setiap tuan rumah itu berusaha untuk menjadikan sepak bola sebagai tujuan utama untuk meraih medali emas. Dan ini saya pikir hampir di setiap PON, setiap kali 4 tahun sekali saya selalu bicara soal sepak bola. Selalu ada pemukulan wasit? Selalu ada, bukan cuma pemukulan wasit, pengaturan hasil pertandingan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau terkait pemukulan wasit? Pemukulan wasit ya kali ini terjadi, bukan jadi pemukulan wasit ini terjadi kenapa? Karena ada emosi yang kemudian tidak bisa ditahan, dan penyebabnya karena kepemimpinan wasit sendiri, di mana wasit Eko Agus Sugiharto itu setelah terciptanya gol di menit 25 oleh Wahyu Amranporu, justru dia yang tegang memimpin pertandingan, seperti seolah-olah dia itu sudah dapat pesanan untuk memenangkan Aceh. Sehingga ini Anda dapat info dari mana? Kita tonton di televisi sudah sangat jelas sekali gitu kan. Faktanya misalnya ada pelanggaran. Tapi bahwa itu adalah pesanan atau ada permainan skor, itu kan masih dalam investigasi PSSI saat ini. Sekarang kan tinggal bagaimana investigasi ini benar-benar dilakukan, Mbak Nas. Karena apa? Karena selama ini, kenapa kasus ini selalu berulang? Karena tidak pernah ada penyelesaian. Ini seminggu setelah ini juga akan hilang. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Contoh, kemarin ada kasus pengaturan skor Liga 1, Liga 2, PSS Sleman melawan melawan Madura FC. 9 orang kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan sudah dipenjara. Tapi hukumannya setelah itu kepada pelaku-pelakunya di lingkup football family tidak ada. Yang pada akhirnya pembiaran dianggap pembenaran dianggap sebagai kebiasaan. Yang akhirnya berulang. Penyebabnya apa? Lemahnya penegakan hukum kita gitu. Ini berbeda, misalnya ini contoh aktual. Cina. Pasca kemarin dia kalah dari Arab Saudi, 43 pemain sepak bola di Cina itu dihukum seumur hidup karena melakukan pengaturan skor. Seumur hidup tidak boleh bermain lagi? Tidak boleh bermain lagi. Itu untuk konteks football family-nya. Tapi nanti ada konteks hukum pidananya. Nah inilah yang kemudian harus diinvestigasi. Pak Erick Thohir kan sudah marah besar tuh kan terhadap kasus ini. Saya berharap tidak cuma sekedar marah besar, tapi ada benar vonis yang pembenahan dan vonis yang dilakukan, baik itu kepada wasit, baik itu kepada pemain yang melakukan pemukulan, atau mungkin ada pihak-pihak di luar itu secara non teknis yang sudah memberikan pesanan terhadap hasil pertandingan ini. Nah, kalau itu kemudian bisa diungkap secara terbuka dan diberikan hukuman berat, pasti akan ada efek jera. Akan ada efek jera. Itulah yang kemudian kenapa kejadian-kejadian ini berulang, karena tidak ada efek jera yang dimunculkan. Nah, itu yang menjadi problem sepak bola kita. Tadi Anda menyebut bahwa sepak bola kita itu menjadi sangat kotor sekali. Ini adalah buah dari kepemimpinan wasit yang dianggap kontroversial, yang dianggap tidak berimbang, memihak ke sebelah. Tapi apakah insiden pemukulan wasit itu sebenarnya dibenarkan? Kalau tadi Anda sekilas menunjukkan bahwa ini anak-anak ini masih anak-anak muda, mereka butuh dibina, mereka lagi hype-nya lagi tinggi-tingginya, vibes-nya dalam bermain, tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu. Jadi sebenarnya indikasi awalnya sudah ada kejanggalan ketika mau pertandingan wasitnya diganti. Jadi wasit awal itu adalah Ahmad Hafid Hilmi dari Sidoarjo. Tiba-tiba diganti dengan Eko Agus Sugiharto dari Sumatera Selatan. Tapi apakah itu lazim? Tidak lazim. Selama ini tidak pernah? Last minute penggantian wasit? Harusnya diberikan penjelasan kenapa terjadi pergantian wasit. Dan kalau dari misalnya aturan sepak bola kita, tidak boleh wasit dari Sumatera memimpin pertandingan Sumatera. Biasanya seperti itu ya. Di aturan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu tidak boleh dilakukan itu. Nah ini kan ada apa ini terjadi? Kemudian yang kedua, setelah gol itu terjadi, kok wasit memimpinnya tidak menjadi fair play gitu kan? Kalau kita lihat video, nah ini tidak terjadi pelanggaran ini. Tapi kemudian wasit menunjuk titik penalti, ya wajar kalau kemudian orang, karena ini bukan kejadian pertama.
Pertama, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Aceh, tapi kemudian tidak diberikan hukuman kepada wasit. Diving itu tadi ya? Kemudian ada 2 kartu merah yang tiba-tiba diberikan kepada pemain Sulteng. Nah, setelah itu terjadi diving di dalam kotak penalti yang terjadi, yang pada akhirnya di wasit memutuskan penalti, dan itu akhirnya muncul emosi di sana. Setelah itu ada lagi kejadian serupa gitu kan, Ikhwan Shah tidak handsball, dianggap handsball, yang akhirnya penalti lagi, dan akhirnya skornya seri 1-1. Itulah yang membuat Sulteng akhirnya memutuskan WO dari pertandingan itu. Dan ini kalau dilihat Rizky ini tertawa-tawa setelah dikasih kartu merah ya, bukan setelah dia memukul wasit ya? Iya, artinya ini mungkin ya anak muda ya. Kalau menurut saya anak muda kan pasti emosinya luar biasa. Ini juga mungkin di antara itu dia yang tidak bisa menahan emosinya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya Muhammad Rifki Saputra ini bisa dimintai keterangan. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Apa yang bisa diharapkan dari keterangan Rizky? Ya setidaknya ada penjelasan dari dia kenapa kemudian dia melakukan itu semua. Pasti kan ada rentetan masalah kronologisnya sebelumnya, sehingga kemudian dia emosional. Dari situ kemudian ya kita jangan cuma melihat memukul langsung dihukum tanpa kemudian setelah itu akhirnya yang jadi korban pemain. Karena selama ini banyak yang jadi korban terhadap kebusukan sepak bola Indonesia, pengaturan skor di sepak bola Indonesia, korbannya pemain. Sementara aktor intelektualnya tidak pernah ditangkap. Itu mulai dari sepak bola gajah Piala Tiger 1998. Kemudian ada sepak bola gajah PSIS melawan PSS Sleman. Terakhir ada kasus di PSS lawan Madura FC. Di liga berikutnya ada kasus Krisnadi yang kemudian sengaja tidak mencetak gol ke gawang karena diperintahkan. Tapi yang jadi korban Krisnadinya, sementara pelaku-pelakunya, aktor-aktor intelektualnya masih berkeliaran di sepak bola Indonesia. Dan ini yang saya ingat sekali, Pak Erick Thohir akan melakukan bersih-bersih untuk hal-hal yang semacam ini. Makanya dia kemudian membentuk Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian bekerja sama dengan Satgas Anti Mafia Bola Independen. Diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak terjadi karena ini akan sangat berpengaruh kepada masa depan tim nasional kita. Kalau kemudian di pertandingan, di kompetisi-kompetisi yang terjadi di Indonesia, semua hasilnya sudah diatur, maka kita nggak akan bisa bermain di level internasional karena mentalnya beda. Kita ketika udah masuk pertandingan di level kompetisi lokal, orang akan berpikir, udah tahu skornya, kita menang nih gitu. Atau ada, lu jatuh aja di kotak penalti. Kode-kode semacam itu sangat lumrah di sepak bola Indonesia, dan orang yang secara umum bisa menerka itu semua, ada terjadi permainan dan sebagainya. Sekarang ada 3 kasus di sepak bola kita nih selama ini secara overall ya. Yang pertama match acting. Match acting ini sepak bola gajah lah gitu. Udah banyak kejadiannya. Salah satunya yaitu yang skor 3-2 PSIS melawan PSS Sleman, semuanya golnya lewat penalti pemain bunuh diri pemain sendiri kan. Kemudian ada match setting. Pertandingan yang sudah disetting juaranya siapa? Yang ketiga, match fixing. Ini terkait dengan bandar judi. Nah, ada 2 kemungkinan di pertandingan ini. Apakah ini melibatkan orang-orang di balik layar, ataukah ini melibatkan mungkin bandar judi yang bermain di sana. Makanya tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Erick Thohir harus bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya. Sehingga kemudian ini akan menjadi menjadi percontohan bahwa ke depan sepak bola kita sudah bertransformasi, membuka lembaran baru peradaban sepak bola yang lebih bermoral. Dan siap untuk nanti berlaga di Piala Dunia. Betul. Jangan sampai kemudian tim nasional lagi bagus, sementara di level akar rumputnya masih berantakan seperti ini, apa kata dunia gitu kan.